Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-14. Pasukan Kumpeni menyisir Pangeran Pamod dan Pangeran Mangkunagara. Alkisah di selatan, Pangeran Adipati Mangkunagara terus dikejar kemanapun larinya. Diikuti ke utara, ke selatan, turun jurang sampai naik ke gunung. Pasukan Mangkunagara terus menghindar, selalu berpindah-pindah dan berputar-putar. Ketika didekati, segera menghindar, yang mengikuti sampai kewalahan. Karena selalu berpindah-pindah, keadaannya sangat susah, tak sempat makan dan tidur. Sebaliknya, Mayor Tenangkus tidak ragu-ragu, selalu mengikuti kemanapun perginya. Dan Mayor Hohentorp selalu memperhatikan dan mengintai geraknya. Ibarat dijaring selalu lolos, sampai akhirnya mereka mencapai negeri Mataram. Kumpeni berhenti mengejar karena sudah kehilangan jejak. Mereka lalu menyebar prajurit sandi. Kemudian kedua Tuan Mayor mendengar kabar bahwa Mangkunagara sudah berada di negeri Mataram, tepatnya di Saminan, Desa Bradasan. Kedua Mayor berencana menyerang ke tanah Mataram. Tumenggung Jowikromo akan turut menyertai ke Mataram. Adipati Ponorogo disuruh berjaga di Markas Bureng. Sebagian punggawa Raden Adipati Surodiningrat dari Ponorogo dipilih yang cakap dan diikut sertakan ke pasukan Tuan Mayor. Prajurit Jawa berkuda sejumlah 1.000 dan semua serdadu Dragonder yang akan berangkat. Pasukan dibagi menjadi 2 bagian. 500 prajurit Jawa dan separuh Dragonder akan melalui Prambanan di bawah komando Mayor Tenangkus. Separuh lainnya di bawah pimpinan Mayor Hohentorp akan melalui pegunungan menuju Imogiri. Sesampai di Mataram, Tumenggung Jayawinoto menyambut Mayor Tenangkus dengan hangat. Keduanya bersalaman. Mayor Tenangkus sangat suka hatinya. Tak lama kemudian, Mayor Hohentorp sudah sampai di Imogiri. Komandan pasukan Mataram, Raden Tumenggung Jayawinoto berangkat menyambut bersama pasukannya. Bendi ditabuh terus-menerus. Prajuritnya berkuda sejumlah 700. Pakaiannya rompi beludru berinda mirip kain orang Bali. Bawah warna hitam dan memakai rangka keris berhias. Para mantri semua dipayungi. Merah menyala pakaiannya. Tampak berwatak berani. Semangat membara anak-anak muda. Seperti wayang Wondolayapan. Para mantri di Mataram kalau digambarkan warnanya seperti putra Raja Dwarawati Raden Sombo. Mayor Tenangkus tersenyum dan bertanya, "Saudara Raden Tumenggung Jowikromo, saya lihat perilaku orang Mataram dan raut mukanya berbeda dengan orang Ponorogo." Raden Tumenggung Jowikromo menjawab, "Betul, memang berbeda. Orang Ponorogo adalah orang gunung. Sebaliknya orang Mataram dekat dengan raja. Maka perilakunya sungguh berbeda." Tenangkus mengangguk-angguk. Tak lama setelah pasukan penyambut berangkat, pasukan Mayor Hohentorp telah datang. Mayor Hohentorp lalu masuk ke markas dan bersalaman. Hohentorp bertanya, "Di mana Pangeran Mangkunagara?" Jayawinoto menjawab sopan, "Pangeran Mangkunagara dan pasukannya semula di Saminan, tapi sudah bubar beralih tempat ke utara, lalu ke timur menuju Pambergan, lalu ke selatan lagi." Kedua mayor mendengar langsung terpaku, sangat jengkel hatinya, karena Pangeran Mangkunagara setiap dipergoi langsung menghindar. Mereka berdua kemudian mengistirahatkan pasukan. Setelah di Jogja 3 hari, 2 mayor segera berangkat beserta seluruh pasukannya. Masih seperti dulu, Hohentorp yang melalui gunung,
yang melalui Prambanan Tuan Mayor Tenangkus. Masing-masing diiringi separuh pasukan Jawa. Sepanjang perjalanan, Mayor Tenangkus amat senang hatinya, bisa melihat-lihat tanah Jawa yang pemandangannya indah. Mayor Hohendorp sudah terlihat sampai di Ponjong di desa Pangungangan. Segera menyiapkan gelar pasukan di situ. Dia memberi uang 200 keton kepada orang desa sebagai imbalan jika mereka mau menunjukkan tempat bersembunyi musuh. Baru berhenti 3 hari di Ponjong, ada yang melapor dengan berbisik, tempat musuh berada. Pangeran Pamot bersembunyi di Katongan, menyamar berbaur dengan orang desa. Hanya 7 pembantunya, maka tak ada yang tahu. Tuan Mayor Hohendorp segera memilih orang Ponorogo yang pernah menjadi pencuri. Diperoleh 30 orang. Lalu mengajak 4 bupati, masing-masing disuruh membawa 5 pembantu untuk memata-matai pergerakan Pangeran Pamot. Tempat Pangeran Pamot bersembunyi sangat terpencil. Dari barat sulit dilalui. Dari utara terhalang jurang yang dalam. Dan dari selatan ada tebing yang tinggi. Dari timur jalannya sangat sempit. Mayor memaksa masuk melalui sisi timur. Mayor memerintahkan 26 orang bersenjata. Sudah sepakat akan berangkat setengah 3 malam dari markas di Pangungangan. Tak diceritakan di jalan. Sesampainya di tempat, Mayor harus menunggu sampai pagi. Kuda ditinggal semua. Setelah pagi, langsung naik. Mayor memanggul senjata sendiri. Di depannya hanya ada 3 orang. Di belakangnya berbaris 15 orang. Sesampai di halaman, belum ada orang yang bangun. Hohendorp menuju ke timur. Mereka merapat ke tembok. Beberapa orang disuruh menjaga pintu belakang. Sudah bagus posisi mereka masing-masing. Saat itu ada 2 orang yang tidur di halaman, sepertinya pelayan. Segera ditembak pistol, langsung pecah kepalanya. Yang satu terbangun kaget, langsung ditembak juga. Keduanya tewas. Kemudian semua menembaki rumah yang ditempati Pangeran Pamot. Suara jerit bersahutan. Mayor sudah ke utara. Pangeran Pamot keluar melalui belakang. Keluarnya berantakan, tak memakai sabuk, dan hanya sempat mengambil kain saja. Segera ditembak, tak kena. Berlari ngacir menerjang semak-semak. Terguling dan jatuh ke jurang. Dikejar, ditembak lagi 2 kali. Namun tidak kena lagi. Hanya mengenai pepohonan. Pangeran Pamot babak belur karena terbentur batu, tonggak pohon, duri, cadas, dan bebatuan. Sampai di dasar jurang yang sangat dalam, Pangeran Pamot pingsan. Mayor kembali ke rumah dan menangkap hidup-hidup para lelaki di rumah itu. Ada 6 orang yang ditemukan dan semuanya sudah diikat. Semua jarahan lalu dibagi. Yang menjadi bagian Mayor ada 1.000 real. 4 keris, salah satunya bermotif coro balen. Banyak perabotan lain terbuat dari emas. Adapun jenisnya, seloko 1 buah, beruk emas 1 buah, cakur emas, kargo emas, dan anggar emas serta timang emas. Kancing baju emas 7 rakit dari pakaian para tumenggung. Hanya diambil kancingnya saja. Semua senilai 1.300 real. Mayor sangat suka. Dari 6 orang yang ditangkap, yang 2 pembantu Pangeran Pamot langsung dibunuh di tempat. Yang 4 hanya rakyat jelata, lalu dilepas. Mayor hampir saja mendapatkan seorang pangeran. Hatinya lega tak terkira. Tak menyuruh mencari di jurang, karena tempat Pangeran Pamot jatuh medannya sangat sulit. Mayor di Ponjong 1 malam, lalu ke timur menuju Bureng. Adapun yang ditinggal untuk menjaga Ponjong hanya para mantri Mataram.
Sementara itu Pangeran Mangkunagara setelah dari Mataram berputar-putar saja di gunung, terus menghindar kalau dikejar. Sangat susah para pengikutnya. Pangeran mendengar kalau Majasta ditempati barisan Belanda dipimpin Alpereswati. Hanya 40 serdadu darat. Adapun prajurit Jawa ada 1000 dipimpin Patih Pringgoloyo. Pangeran bermaksud untuk menyerang karena serdadu kumpeni hanya sedikit dan hanya prajurit darat ringan dihadapi. Kudonowarso yang ditanya menguatkan rencana itu. Kudonowarso bersiap bersama orang Kepatihan, Ngabehi Kartodirjo, Puspowijoyo, Joyo Simpangan, dan Mantri Malangdrigomo. Mereka yang akan menyerang pasukan Belanda. Setelah rencana matang, Pangeran berangkat bersama pasukan. Sesampai di Majasto, segera pecah pertempuran. Alpereswati segera memberi aba-aba. Pasukan kumpeni disiapkan. Pasukan Pangeran menerjang dengan berkuda. Kumpeni gelagapan. 6 serdadu tewas. Kudonowarso menerjang pasukan Pringgoloyo. Rame saling kerubut. Kudonowarso menerjang dengan kuda. Dihadang dengan tembakan senapan. Prajurit bersenjata Pringgolayan banyak. Dibuat bingung saja oleh Kudonowarso dengan berkuda berbolak-balik. Pasukan Pringgolayan menjauh. Tak jadi berperang. Hanya saling mengintai. Belum lama berperang, ada patroli dari barisan Dibureng yang sampai di Kateguan. Ada 1000 prajurit berkuda dari pasukan mancanegara. Semula hendak berjalan ke barat, lalu berhenti ketika di utara terdengar bunyi senjata. Mereka berputar ke utara dengan memacu kencang kuda mereka. Pangeran Mangkunagara ketika melihat musuh mendapat bantuan, segera mundur ke selatan lalu naik gunung. Musuh terus mengejar. Pangeran berjalan pelan, hendak kembali bertarung. Tetapi sangat kerepotan karena pasukannya banyak yang sudah terlanjur naik. Maka mereka terus naik ke gunung. Adipati Pringgoloyo masih mengejar bersama kumpeni sampai di Pamasaran. Karena terhalang malam, pasukan kumpeni berkemah di Pamasaran. Pangeran terus memaksa berjalan walau malam. Lewat sebelah utara barisan besar Dibureng menuju ke arah timur. Seorang penjaga melihat mereka dan melepas tembakan 3 kali. Saat itu orang-orang kumpeni sedang makan. Pada jam 11 malam, ada senjata berbunyi arahnya dari tempat penjaga. Tak berapa lama penjaga memberitahu bahwa ada orang berkuda sejumlah 300. Sepertinya pasukan Pangeran Mangkunagara. Kedua Tuan Mayor segera memberi perintah mengumpulkan prajurit dan menyiapkan kuda. Ada 1250 prajurit berkuda yang dikirim untuk mengejar malam itu. Mereka bergerak ke tenggara mengikuti jejak pasukan Mangkunagara. Ketika Pangeran Mangkunagara berhenti di Ndawi, menjelang pagi kumpeni datang dan menembak. Dengan gugup, pasukan Mangkunagaran berlari ke tenggara naik lagi ke gunung. Pasukannya penuh kerepotan. Kumpeni terus mengikuti sampai di Ardisewu, tetapi kemudian kehilangan jejak. 2 Tuan Mayor kembali ke markas Dibureng. Saat itu juga langsung menyebarkan mata-mata untuk melacak keberadaan Pangeran Mangkunagara.